Produce my name Nira Sepira with NPM 2241181. Here I will explain the material about concept and scope of operation management. Baik, yang pertama yaitu konsep dan ruang lingkup manajemen operasi. Manajemen operasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari aktivitas operasional sebuah perusahaan dalam mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Konsepnya mencakup berbagai strategi untuk mengoptimalkan proses produksi dan layanan demi mencapai tujuan perusahaan. Ruang lingkup meliputi perencanaan, perancangan, pengelolaan, dan optimalisasi proses bisnis. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai manajemen operasi menjadi krusial dalam memastikan keberhasilan suatu bisnis. Selanjutnya, penerapan konsep manajemen operasi yang pertama yaitu ada pengendalian kualitas. Manajemen operasi memperhatikan pengendalian kualitas produk atau layanan agar sesuai dengan standar yang diterapkan. Proses ini melibatkan pengawasan dari hulu hingga hilir untuk menghindari cacat dan memastikan kepuasan pelanggan. Yang kedua, perencanaan produksi. Perencanaan produksi memainkan peran penting dalam manajemen operasi dengan mengoptimalkan waktu, biaya, dan sumber daya manusia dalam proses produksi. Yang ketiga, ada pemetaan proses bisnis. Pemetaan proses bisnis membantu dalam mengidentifikasikan area yang dapat ditingkatkan efisiensinya atau dihilangkan untuk mempercepat proses secara keseluruhan. Selanjutnya, metode peramalan dalam manajemen operasi yang pertama yaitu ada analisis tren. Metode peramalan ini melibatkan analisis dalam historis untuk mengidentifikasi tren yang dapat membantu dalam memprediksi kebutuhan di masa depan. Yang kedua yaitu ada metode musiman. Dalam beberapa industri, bergantung pada musim adalah hal yang umum. Oleh karena itu, metode ini membantu dalam mengidentifikasi pola musiman untuk perencanaan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu ada regresi linier. Metode ini menggunakan hubungan statistik antar variabel untuk memprediksi hasil berdasarkan hubungan tersebut. Selanjutnya, manajemen persediaan dan SCM. Just in time. Metode ini mengatur suplai material untuk meminimalkan jumlah persediaan yang disimpan dan meminimalkan biaya dengan hanya memproduksi ketika ada pesanan. Yang kedua, manajemen rantai pasokan. Pendekatan terintegrasi untuk merencanakan dan mengendalikan semua alur informasi, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyeberangan produk jadi untuk tujuan memenuhi. Yang ketiga, analisis. Menentukan jumlah pesanan optimal yang harus dibuat untuk meminimalkan biaya persediaan dan biaya pemesanan. Selanjutnya, optimasi proses dengan Six Sigma. Yang pertama yaitu ada definisi. Six Sigma adalah metode manajemen kualitas yang memberi pada pengurangannya variabel dalam proses bisnis untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan. Yang kedua ada The Match. Metode ini mengacu pada define, measure, analisa, improve, dan kontrol dan digunakan untuk memperbaiki proses yang sudah ada. Yang ketiga, tingkat pelatihan dalam Sigma yang ditunjukkan kepada individu yang akan memimpin proyek kecil atau menjadi tim anggota dalam proyek Six Sigma. Selanjutnya, manajemen risiko dan keamanan operasi yaitu ada mengidentifikasikan risiko. Langkah awal dalam manajemen risiko adalah dengan mengidentifikasikan risiko yang mungkin terjadi dalam suatu proses operasionalnya. Yang kedua, pengendalian risiko. Setelah identifikasi, langkah selanjutnya adalah merancang dan melaksanakan kontrak untuk meminimalkan dampak dari risiko tersebut. Yang ketiga, audit keamanan. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dan prosedur keamanan operasi berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya, kinerja lingkungan dalam manajemen operasi. Yang pertama yaitu ada pengelolaan limbah. Praktik manajemen operasi yang bertanggung jawab memperhitungkan dampak lingkungan termasuk dalam
pengelolaan limbah yang dihasilkan. Kedua, implementasi energi terbarukan. Manajemen operasi yang bertanggung jawab juga mencakup peningkatan pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungannya. Yang ketiga, reduksi emisi karbon. Upaya untuk menurunkan emisi karbon merupakan bagian integral dari tata kelola operasional yang berkelanjutan. Okay, that's all my presentation. Thank you.